Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar di dekat tombol subscribe. Dan pilih level yang teman-teman inginkan. Bidang Geografi tahun 2023 untuk nomor 37 dan 238 bersama Ayo Kita Belajar. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU umumnya dibangun di kawasan pesisir. Proses dalam PLTU berikut yang berpotensi merusak ekosistem laut adalah apakah ice handling, feed water boiling, feed water treatment, feed water pumping, heated water injection. Jawabannya adalah E. Ya, heated water injection itu proses injeksi air panas yang telah digunakan untuk membangkitkan listrik yang balik ke laut. Air panas ini dapat menyebabkan peningkatan suhu air laut di sekitar PLTU yang berdampak negatif pada ekosistem laut. Ash handling adalah proses penanganan abu batu bara. Abu batu bara adalah limbah yang dihasilkan dari pembakaran batu bara. Feed water boiling adalah pemanasan air umpan. Air umpan adalah air yang digunakan untuk membangkitkan listrik. Feed water treatment adalah pengolahan air umpan. Feed water treatment bertujuan menghilangkan kontaminan dari air umpan. Feed water treatment tidak menghasilkan limbah. Feed water pumping adalah proses pemompaan air umpan. Feed water pumping ini tidak menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan. Jadi jawabannya E ya. Soal berikutnya perhatikan gambar. Citra di atas menunjukkan pola objek bangunan dalam suatu kawasan perkotaan. Citra pada gambar di atas menggambarkan fenomena segregasi yang disebut. Nah, kalau dilihat di sini ya sarana transportasinya jelas, ada jalan pemisah segregasi. Nah, jawabannya adalah yang ya benar, E, Transport Oriented Development atau TOD. Nah, segregasi wilayah itu adalah suatu keadaan di mana kelompok-kelompok sosial terpisah secara fisik dalam satu wilayah. Segregasi wilayah dapat berdasarkan ras, etnis, agama, kelas sosial, dan faktor lainnya. Nah, di sini itu dipisahkan oleh jalan-jalan, ya jadi jawabannya Transport Oriented Development atau E. Nah, kalau gate community, edge city, gentrifikasi, peremajaan kota, nah ini bisa kita lihat perbedaannya. Yang udah saya buat, itu dari segi lokasinya, kalau gate community di dalam kota, edge city di pinggir, gentrifikasi di dalam kota, peremajaan kota di dalam kota juga, kalau TOD itu di pinggir kota gitu. Nah, dari karakteristiknya ada yang tertutup, terpusat, ada berdasarkan sosial ekonomi, fisik spasial, dan transportasi umum. Nah, kalau tujuannya, kalau Gate Community ini untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Edge City untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, gentrifikasi meningkatkan nilai properti, peremajaan kota meningkatkan kualitas lingkungan, transport oriented development meningkatkan aksesibilitas. Itulah pembahasan nomor ini, tetap stay di Ayo Kita Belajar.